Cerita dimulai dengan Nor, seorang pekerja keras yang melakukan beberapa pekerjaan di kota. Dia dihormati oleh semua orang karena kerja kerasnya dan hidup dengan cukup baik. Suatu hari saat menerima gajinya, Nor mendengar suara seorang gadis meminta pertolongan. Dia bergas ke gua dan menemukan gadis itu diserang oleh binatang buas. Dalam kilas balik 15 tahun lalu, Nor muda membuat obat untuk ibunya yang sakit. Dia bersiap-siap untuk mengembalikan kambing, dengan ibunya memperingatkannya untuk tidak melewati batu tertentu. Ibunya jelas sangat sakit, dan Nor mencoba membuat lebih banyak teh untuknya, tetapi ibunya menghentikannya. Dia minta maaf karena tidak dapat melakukan lebih banyak dan mengingatkan Nor untuk hidup seperti yang ia inginkan. Malam itu, Nor membuat makan malam tetapi merasa ketakutan ketika menyadari bahwa ibunya telah meninggal. Keesokan harinya, Nor mengubur ibunya dan mulai belajar hidup sendirian. Hidup Nor penuh tanggung jawab tetapi sepi. Suatu malam, Nor menemukan buku yang mengingatkannya pada cerita yang ayahnya bacakan padanya. Cerita itu tentang petualang yang mengalahkan naga bersama teman-temannya, mempelajari mantra dari penyihir, dan menghapus kutukan di hutan. Grup petualang itu sangat dihormati karena selalu bersatu melawan kejahatan untuk teman-teman mereka. Nor masih mengagumi petualang itu dan mengingat kata-kata ibunya tentang hidup seperti yang diinginkannya. Suatu hari, Nor memutuskan untuk meninggalkan kota untuk pertama kalinya dan menyatakan ingin menjadi petualang. Dia mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya yang telah meninggal dan melewati perisai yang melindungi rumahnya. Setelah beberapa hari perjalanan, Nor terkejut melihat pemandangan kota besar yang megah. Dia masuk untuk pertama kalinya dan kagum pada semua orang di sana. Dia terutama terkesan oleh seorang pria yang tampak seperti petualang dan akhirnya mencapai tujuan akhirnya. Itu adalah guild petualang yang dijelaskan oleh penjaga gerbang. Tetapi resepsionis memberitahu Nor bahwa ini bukan tempat untuk anak-anak. Setelah Nor mengungkapkan bahwa orang tuanya telah meninggal, resepsionis tersebut menjadi sedikit lebih ramah dan menjelaskan bahwa jika Nor ingin mendaftar di Guild Petualang Kerajaan, dia harus belajar di sekolah pelatihan kerajaan terlebih dahulu. Jika Nor benar-benar ingin menjadi petualang, dia disarankan untuk mempelajari beberapa keterampilan seperti sihir dan seni pedang di sekolah tersebut. Nor sangat bersemangat untuk pergi ke sekolah. Cerita dimulai dengan Nor yang sangat bersemangat untuk belajar di sekolah pahlawan, di mana mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menjatuhkan naga besar sebesar gunung hanya dengan satu pukulan. Nor sangat berharap bisa menjadi pahlawan dan belajar cara-cara menjadi seperti mereka. Namun, di sekolah pahlawan, Nor hanya bisa melihat teman-temannya mulai melepaskan kekuatan sihir. Instrukturnya akhirnya lelah menunggu Nor melepaskan kekuatannya dan menganggapnya sebagai pemborosan waktu. Satu-satunya hal yang Nor pelajari adalah teknik parry untuk menghindari serangan. Instrukturnya menyarankan Nor untuk mencoba sekolah lain. Nor mengikuti saran itu dan masuk ke sekolah prajurit. Meskipun menantikan sekolah ini, Nor hanya bisa melihat teman-teman prajuritnya yang siap mengorbankan hidup untuk melindungi teman-temannya, membuat Nor merasa sedikit lebih optimis, karena itu mirip dengan petualang. Meskipun pelatihan prajurit sangat keras, setelah beberapa bulan Nor hanya sedikit meningkatkan kemampuan fisiknya. Instrukturnya memperingatkan Nor bahwa melanjutkan akan berisiko nyawa dan menyarankan dia mencoba pelatihan pemburu. Namun, Nor dianggap tidak cocok untuk menangani senjata halus dan mencoba pelatihan pencuri. Tidak cocok untuknya juga, Nor mencoba pelatihan sihir. Namun, setelah beberapa bulan pelatihan, Nor hanya bisa membuat api kecil yang membuat Gandalf terkejut karena dia tidak pernah melihat seseorang seperti Nor yang tidak bisa menggunakan sihir. Upaya terakhir Nor adalah menjadi seorang pendeta, tetapi beberapa bulan kemudian dia hampir tidak bisa menyembuhkan luka. Pendeta terkejut bahwa Nor tidak belajar satu keterampilan yang berguna selama 3 bulan di setiap sekolah, dan mengatakan dengan menyesal bahwa Nor tidak dapat terdaftar sebagai petualang. Nor yang patah semangat akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya dan kembali ke tanah airnya. Namun Nor yang tetap bersemangat tidak menyerah dan menyatakan bahwa dia perlu lebih banyak usaha. Nor membuat pedangnya sendiri dan mengingat apa yang diajarkan instruktur pedang. Instruktur itu mengatakan bahwa dengan berlatih satu teknik terus-menerus, Nor mungkin bisa mempelajari teknik baru.
Karena satu-satunya keterampilan yang Nor pelajari adalah teknik parry, dia memutuskan untuk berlatih teknik itu dari pagi hingga malam. Setelah setahun berlalu, kemampuan parry Nor meningkat secara signifikan. Sekarang dia bisa menghindari 10 pedang dengan satu helaian. Meskipun dia belum memperoleh keterampilan baru, kemampuan parry-nya telah meningkat secara dramatis. 3 tahun kemudian, Nor bisa menghindari 100 pedang dengan satu helaian. Namun karena dia belum mendapatkan keterampilan baru, Nor menyadari bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menjadi petualang. Namun, Nor terus berlatih dan akhirnya dia melihat cahaya di dalam pedangnya. Nor dengan tekad yang kuat memutuskan untuk terus berlatih dengan keras. 10 tahun kemudian, Nor memikirkan betapa dia telah berlatih setiap hari tanpa henti. Sekarang dia bisa menghindari 1000 pedang dengan satu helaian. Meskipun dia belum memperoleh keterampilan baru, Nor menyadari bahwa dia tidak bisa menyerah. Nor akhirnya memutuskan untuk mencoba menjadi petualang lagi dan kembali ke ibu kota. Di guild, resepsionis menyadari bahwa Nor hanya memiliki satu keterampilan yang sangat lemah. Dia menyarankan Nor untuk pergi ke sekolah pelatihan, tetapi Nor menjelaskan bahwa dia sudah mencoba semua sekolah. Gadis itu meminta maaf kepada Nor bahwa dia tidak dapat terdaftar, tetapi Nor sudah mengantisipasi hal itu. Seorang resepsionis tua muncul dan tidak mengenali Nor. Akhirnya, dia mengingat Nor dan senang mendengar bahwa Nor telah melatih dirinya sendiri. Namun, Nor menjelaskan bahwa dia tidak berhasil, karena satu-satunya keterampilan yang bisa ditingkatkan Nor adalah teknik parry. Orang tua itu menjelaskan bahwa ada beberapa cara untuk menjadi petualang, dan bahwa ada cara yang lebih rendah dari peringkat E, yaitu peringkat F. Nor terkejut dengan kemungkinan ini, tetapi ada beberapa syarat. Dia tidak bisa menerima tugas yang membahayakan nyawa atau tugas pengumpulan barang di luar kota. Ini berarti dia hanya bisa menerima misi di dalam kota. Meskipun tidak ada yang ingin menjadi petualang dengan cara ini, resepsionis mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Nor mendaftar dan menerima lisensi petualang peringkat F. Resepsionis menganggap itu tidak begitu penting, tetapi itu adalah momen hidup yang mengubah bagi Nor, yang sangat berterima kasih. Nor perlahan-lahan memperkuat kekuatannya dan mulai mengerjakan misi di kota. Dia meningkatkan kecepatannya untuk menangkap kucing, menggunakan sihir untuk menyembuhkan luka yang dia terima dari kucing. Nor membuat makan malam dengan api kecil dan menghibur anak-anak dengan trik batu. Nor akhirnya mencapai mimpinya menjadi petualang yang membantu orang-orang dan dia merasa tidak dapat dilestut lebih dari itu. Cerita kembali ke saat ini, di mana Nor bergegas masuk ke dalam gua dan menemukan beberapa orang yang diserang oleh monster. Nor hanya pernah melihat monster seperti itu dalam buku, dan dia terkejut melihat seberapa besar dan mengerikannya. Beberapa penjaga mencoba melindungi seorang gadis, tetapi komandan mereka diserang oleh monster. Nor mencoba memeriksa komandan itu, tapi sayangnya sudah terlambat. Monster tersebut mulai menyerang penjaga lainnya dengan kejam, dan Nor merasa mereka tidak akan bertahan lama. Beberapa detik kemudian, ketakutan Nor menjadi kenyataan saat monster berhasil mengalahkan semua penjaga. Monster itu kemudian memandang ke arah gadis tersebut, tetapi Nor berhasil menarik perhatian monster dengan melemparkan batu. Nor tahu apa yang harus dilakukan dan berlari untuk menciptakan ruang yang aman. Dia menyadari kecepatan monster tersebut. Nor menghadapinya dan menggunakan teknik parry untuk menepis monster itu. Ketika monster menyerang, Nor menggunakan keterampilan parry-nya, menyadari bahwa dia bisa kehilangan nyawanya jika diserang. Rencana Nor adalah menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tetapi dia juga menyadari bahwa dia tidak memiliki keterampilan serangan. Nor melihat bahwa gadis itu belum melarikan diri dan menyadari bahwa monster tertarik pada cincin di jari gadis itu. Ketika monster berusaha menyerangnya, Nor dengan gesit menggunakan langkah-langkah ringan untuk meningkatkan kecepatannya dan melakukan parry terhadap serangan itu. Pedangnya hancur, tetapi Nor menyatakan bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi pahlawan petualang, dia akan melindungi gadis itu. Nor mengingat kata-kata ayahnya bahwa petualang mengangkat pedang untuk mengalahkan kejahatan demi orang-orang lemah, dan dia bersiap menghadapi serangan monster. Dengan timing yang sempurna, Nor menggunakan parry untuk menghentikan serangan monster dan memutuskan kepala monster itu dengan parry tersebut. Nor menyadari bahwa jika monster itu sedikit lebih besar, dia mungkin tidak akan selamat.
Dia mulai menyadari bahwa untuk melakukan perjalanan dunia sebagai petualang pada tingkat ini adalah tidak realistis. Gadis itu bersyukur kepada Nor karena menyelamatkannya dan ingin tahu namanya. Nor hanya menjawab bahwa dia bukanlah orang yang istimewa dan pergi. Malam itu, Nor memikirkan betapa bahayanya monster dan setan bahkan bagi dirinya sendiri. Dia gemetar, tetapi dia bertekad untuk terus berlatih dengan lebih giat lagi.